Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bangkitnya makhluk dari kubur. Dikatakan, sesungguhnya jika para makhluk bangkit dari kuburnya, mereka berdiam diri di tempat di mana mereka bangkit selama 40 tahun. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berbicara. Dikatakan, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang mukmin dikenali pada hari kiamat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya umatku bersinar tangan dan kakinya karena bekas wudhu." Dalam sebuah khobar lain, tatkala hari kiamat, Allah yang Maha Luhur membangkitkan para makhluk dari kubur mereka. Lalu datanglah para malaikat ke kubur orang-orang mukmin dan mengusap debu dari seluruh tubuh mereka kecuali pada tempat sujud mereka. Tidak akan hilang bekas sujud itu atau debu dari tempat sujud mereka atau kening. Lalu menyuruh Zat yang Maha Menyuruh, debu itu bukanlah debu kubur mereka, itu adalah debu tempat pengimaman mereka. Tinggalkan apa yang ada pada mereka, sehingga mereka melewati sirat atau jembatan menuju surga dan memasuki surga, sehingga setiap orang yang melihat mereka mengetahui bahwa mereka adalah para pelayan dan hamba-hambaku. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala hari kiamat dan dibangkitkanlah orang-orang dari kubur, maka Allah yang Maha Luhur memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan, "Wahai Ridwan, sesungguhnya aku mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kubur mereka dalam keadaan lapar dan haus, maka sambutlah mereka dengan membawa daging panggang dan buah-buahan dari surga." Lalu malaikat Ridwan berteriak, "Wahai para pelayan surga, wahai para anak-anak surga yang belum sampai balik atau lantas meninggal dunia." Mereka pun datang dengan membawa talam atau wadah makanan dari cahaya. Mereka mengumpulkan di hadapan malaikat Ridwan lebih banyak dari tetesan air hujan, bintang-bintang di langit, dan daun-daun pepohonan, mengumpulkan buah-buahan yang banyak, makanan yang berlemak, dan minuman yang lezat tatkala mereka bertemu orang-orang mukmin. Mereka memberinya makan dengan semua itu dan berkata kepada orang-orang mukmin, kepada mereka dikatakan, "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada 3 golongan yang mana malaikat akan berjabat tangan kepada mereka pada hari di mana mereka dikeluarkan dari kubur mereka, yaitu para syuhada atau orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berpuasa Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa Arafah. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya di dalam surga ada gedung-gedung megah yang terbuat dari dur atau mutiara, batu yakut, batu zamrud, emas, dan perak." Siti Aisyah bertanya, "Untuk siapa gedung-gedung itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Untuk orang-orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya
Hari-hari yang paling dicintai Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, karena di dalamnya terdapat rahmat. Sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Wahai Aisyah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah yang Maha Luhur akan membuka baginya 30 kebaikan dan menutup 30 pintu keburukan. Ketika dia berbuka dan meminum air, maka setiap otot di tubuhnya akan memohon ampun untuknya sembari berdoa, "Ya Allah, kasihanilah dia atau orang yang berpuasa Arafah sampai terbit fajar." Dalam kabar lain, orang-orang yang berpuasa keluar dari kubur mereka. Mereka diketahui dari bau mulut mereka karena puasa yang mereka lakukan. Mereka disambut dengan talam atau wadah makanan dan kendi atau ceret. Dikatakan kepada mereka, "Makanlah, kalian lapar ketika orang-orang kenyang. Minumlah, kalian haus ketika orang-orang dalam keadaan segar. Dan beristirahatlah." Lalu mereka makan, minum, dan istirahat, sedangkan orang-orang dalam perhitungan amal. Dan telah datang atau penjelasan di dalam khobar, tidak akan diuji atau menerima fitnah dan ujian kubur keluarga para nabi, orang yang berperang di jalan Allah, orang alim, orang yang mati syahid, orang yang hafal Al-Quran, pemimpin yang adil, muazin, wanita yang mati dalam keadaan nifas atau termasuk wanita melahirkan yang meninggal, orang-orang yang dibunuh karena dizolimi, dan orang yang meninggal pada hari dan malam Jumat. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, di dalam khobar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia dikumpulkan atau dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Laki-laki dan wanita bersamaan?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Lalu Siti Aisyah pun berkata, "Aduh, nelangsa aku sebagai mereka melihat sebagian lainnya." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak Siti Aisyah dan berkata, "Wahai putri Abu Quhafa atau Abu Bakar radhiyallahu anhu." Pada saat itu manusia tersibukkan dari melihat lainnya. Mereka memandangkan mata ke langit. Mereka berdiam diri selama 40 tahun, tidak makan dan tidak minum. Setiap orang dari mereka mengeluarkan keringatnya karena malu kepada Allah yang Maha Luhur. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua telapak kakinya, ada yang sampai kedua betisnya, ada yang sampai di perutnya, ada yang sampai di perutnya, ada yang sampai di dadanya, dan ada yang sampai di wajahnya. Keringat itu ada karena lamanya berdiri. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Apakah ada seorang yang dikumpulkan dalam keadaan berpakaian di hari kiamat?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Para nabi dan keluarga mereka, serta orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan secara berurutan." Pada hari itu, setiap manusia dalam keadaan lapar, kecuali para nabi, ahli bait mereka, orang-orang yang berpuasa Rajab, orang-orang yang berpuasa Sya'ban, dan orang-orang yang berpuasa Ramadan, karena sesungguhnya mereka kenyang, tidak lapar, dan tidak haus pula. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, dikatakan mereka digiring dan diperkumpulkan mereka ke padang mahsyar di sekitar Baitul Muqaddis atau Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina di bumi. Tempat itu disebut dengan istilah Syahira, sebagaimana yang Allah Maha Luhur berfirman yang artinya, "Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja mereka maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 13 dan 14.
Dikatakan, sesungguhnya para makhluk berada di pelataran, lapangan atau halaman kiamat sebanyak 120 saf atau barisan. Panjang setiap saf seperti perjalanan selama 40 tahun dan lebar setiap saf seperti perjalanan 20 tahun. Dikatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin terbagi menjadi 3 saf, sisanya adalah orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya umatku terbagi menjadi 120 saf. Hadis ini adalah qaul yang lebih sahih. Sifat orang-orang mukmin adalah mereka berwajah putih dan bersinar tangan kakinya, sedangkan sifat orang-orang kafir adalah mereka berwajah hitam dan beriringan dengan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.